kampus ya. Nah di sini kita sudah bersama dengan Ketua HMJ Ilmu Pemerintahan Visip Universitas Lampung dengan Mas Restu ya. Kita akan berbincang-bincang ya terkait kampus, apa itu budaya-budaya kampus, bagaimana tentang organisasi kampus dan seperti apa sebenarnya pergerakan mahasiswa pada hari ini. Nah, mungkin bisa kita ceritakan sedikit. Sebelumnya Mas Restu. Iya Bang. Mas Restu sendiri ini mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan ya? Iya. Angkatan berapa kira-kira? Saya angkatan 2019 Bang. 2019 berarti sekarang sudah semester berapa ya? Semester 5 Bang. Oh, semester 5. Sudah Iya. KKN ya Mas? Iya, sudah akan melaksanakan Oh, KKN. iya. Mas Restu ini sebagai ini ya, Ketua Umum HMJ Ilmu Pemerintahan. Iya Mas. Ilmu Pemerintahan terkait dengan HMJ, bukan masalah jurusan ya. Nah, apa sih HMJ Ilmu Pemerintahan ini? Seperti apa nih? Bergerak di bidang apa? Dia apa yang menjadi pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikuti HMJ Ilmu Pemerintahan? Seperti apa Mas? Jadi sebelumnya HMJ Ilmu Pemerintahan ini sejarah singkatnya itu dibentuk dengan perjuangan abang-abang senior. Itu dibentuknya pada tahun 2000, tanggal 20 Mei. Itu pelopornya senior Visip, Abangda Ardi Umum. HMJ Ilmu Pemerintahan ini adalah wadah mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, yaitu untuk meningkatkan kualitas dirinya juga. Di HMJ Ilmu Pemerintahan ini juga terdapat biro-biro Bang untuk melaksanakan program kerja yang ada di kampus. Itu Bang. Biro berarti bentuknya seperti bidang. Iya. Ada biro-biro apa aja? Untuk di HMJ ini di kepengurusan yang sekarang ini ada 5 biro. Yang pertama itu biro kajian dan keilmuan, yang kedua itu biro hubungan luar, yang ketiga itu biro minat bakat dan kerohanian, yang keempat itu biro kewirausahaan, dan yang kelima itu biro kominfo. Ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Ini bidang-bidang baru atau bidang lama? Memang sebelumnya memang ada bidang-bidang atau gimana? Untuk kepengurusan yang sebelumnya itu hanya terdapat 4 bidang biro, karena dalam pelaksanaan musyawarah umum mahasiswa kemarin terdapat saran dari abang-abang senior untuk membentuk biro baru, yaitu biro 5. Biro 5 ini tupoksinya untuk memberikan informasi sekitar pergerakan himpunan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan ini Bang. Termasuk biro baru karena di kepengurusan yang sekarang ini baru diadakan biro 5. Kominfo ya? Kominfo. Itu nanti rencana untuk Kominfo nih, berarti bergerak di ranah informasi berbasis digital atau tidak ya? Iya, itu akan kami ranahkan ke digitalisasi karena kan sekarang ini memang ranahnya ranah digital. Jadi insya Allah kami akan melakukan pergerakan, yaitu pelatihan jurnalis. Rencana kami juga akan mengundang Ketua PWI Provinsi Lampung yang terbaru kemarin baru dilantik, dan juga akan bekerja sama dengan Tribun tentunya untuk melakukan pelatihan jurnalistik. Sebelumnya Mas Restu nih ya, di HMJ Pemerintahan sebelum jadi Ketua Umum berarti kan sudah ada proses-proses yang dilewati. Iya Bang, betul Bang. Nah, sebelumnya proses yang dilewati oleh Mas Restu sendiri gitu, di HMJ apa yang didapat? Begitu juga apakah yang dirasakan oleh Mas Restu aja atau yang merasakan juga dengan mahasiswa ilmu pemerintahan secara luas? Apa yang bisa didapat? Kalau yang saya rasakan di kepengurusan kemarin, kebetulan saya juga yang tahun kemarin menjadi presidium, yaitu di Sekretaris Biro 3 tentang minat bakat dan kerohanian. Saya dari kepengurusan itu mendapatkan, saya ini dapat mengembangkan potensi diri saya Mas, karena belakangan sebelum masuk kuliah emang saya sudah aktif. Jadi yang saya dapatkan bisa memanage waktu antara akademis dan organisasi. Kita didapat ini. Iya. Sebelumnya untuk HMJ Ilmu Pemerintahan ataupun organisasi lainnya di kampus ya. Jadi kita melihat sekarang memang masa pandemi, mahasiswa juga belajar daring ya. Iya. Nah, dari Mas Restu sendiri melihat fenomena terkait belajar daring atau aktivitas kampus yang sekarang sudah melemah, nah, fenomena itu gimana nih Mas Restu menghadapinya atau mensiasatinya? Wah ternyata kampus nggak kayak dulu gitu, karena memang pandemi ya posisinya. Nah seperti apa tuh siasat dari Mas Restu untuk mahasiswa harus lebih bangkit lagi deh, gimana tuh?
Dari pengalaman kemarin itu memang agak susah kita Mas untuk melakukan kegiatan dan program kerja. Tapi dengan tekad kami, dengan pembatasan juga, kami tetap berjuang karena memang ketika HMJ ini vakum, mungkin mahasiswa yang ada di jurusan ilmu pemerintahan juga tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya kegiatan dari HMJ ini Mas. Kemarin itu kami meskipun melaksanakan kegiatan secara online, tapi alhamdulillah dapat terlaksana meskipun memang tidak terlalu meriah, karena kan memang sangat disayangkan ketika melaksanakan agenda itu secara online. Rencananya kalaupun memang tidak ada lagi pembatasan PPKM ini, akan kami laksanakan seminar nasional secara offline untuk mengundang para pemateri-pemateri yang hebat lainnya itu Mas. Sebenarnya gini ya, kita melihat fenomena terkait mahasiswa. Kita balik lagi ke tahun 98 Mas. Iya. Mahasiswa bergerak di ranah pergerakan demonstrasi dan aksi. Nah, kalau menurut Mas Restu sendiri, untuk di era sekarang mahasiswa itu lebih bergeraknya kemana lebih baik? Apakah kita masih harus seperti senior-senior kita terdahulu gitu kan, melakukan demo, atau kita bergerak di bidang-bidang lain? Gimana menurut Mas Restu? Kalau menurut pandangan saya, mahasiswa ini di zaman sekarang ini jangan terpaku dengan masa 98, karena sekarang ini sudah zaman digitalisasi. Mungkin untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya itu dapat dilakukan dengan cara online, misalkan melakukan pelatihan jurnalis, meskipun terkadang ketika aksi itu diperlukan, tapi aksi dalam penulisan itu lebih dipandang dan bakal selalu dikenang gitu Mas. Nanti kita sekarang lebih Ke era digital. Oke, untuk Mas Restu sendiri nih ya, kita terkait HMJ lagi nih. Visi misi Mas Restu sendiri apa nih buat HMJ, khususnya buat jurusan ya, jurusan, dan untuk visip secara umum ataupun secara luas yang lebih lah. Nah, apa nih visi misinya untuk mengembangkan hal-hal itu? Kalau visi misi saya yaitu menjadikan HMJ ilmu pemerintahan ini dengan berpedoman beraksi, yaitu berintegritas, aktualitas, dan sinergitas. Dan untuk kerana yang kejurusan ini kan kebetulan jurusan ilmu pemerintahan ini akreditasinya masih B. Nah, kami sangat berjuang melalui HMJ ini untuk melakukan agenda-agenda itu agar dapat meningkatkan akreditasi ini menjadi A, yaitu melakukan seminar, melakukan pelatihan dan kreativitas mahasiswa lainnya gitu Mas. Untuk FISIP juga harapannya, karena memang FISIP ini tidak ada BEM sejak 2018, BEM dan DPM itu, karena harapan saya dari pergerakan-pergerakan kepengurusan yang baru ini dapat menghidupkan kembali demokrasi di FISIP itu untuk menghidupkan BEM dan DPM-nya. Itu visi misi. Iya. Nah, untuk melihat visi misi itu sekarang masih daring ya? Masih daring karena belum ada kebijakan dari pemerintah untuk tatap muka atau melakukan daring. Ini masa daring seperti ini gimana tuh mahasiswa yang ada di kampus FISIP ya, bergeraknya seperti apa, atau hanya sekedar belajar via Zoom atau ada kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti gimana gitu? Ada nggak ada? Kalau untuk sekarang ini karena memang lagi wabah, mahasiswa itu condong mageran Mas. Jadi iya, karena semuanya dilakukan secara online, jadi semangatnya kurang. Untuk membangkitkan itu ya memang harus dilakukan dengan kerja keras agar mahasiswa-mahasiswa di jurusan ilmu pemerintahan juga dapat mengembangkan potensinya meskipun terbatas, namun tetap dilakukan gitu Mas. Menurut Mas sendiri belajar daring sama nggak sih efektifnya dengan belajar seperti tatap muka seperti biasa gitu? Kalau saya rasa kurang efektif Mas, karena kebanyakan mahasiswa itu kalau belajar daring itu pemahamannya kurang, dan juga ada saja yang tidak serius dalam melakukan pembelajaran. Harapannya di masa pandemi ini tidak ada lagi lah PPKM. Kita harus lakukan pembelajaran secara tatap muka agar tetap aktual. Jadi masalah. Iya. Karena memang banyak mahasiswa sekarang mageran.
sudah sepi peminat terkait organisasi kampus ya, atau memang lah kita kuliah hari lah, kuliah selesai dari kerja ya, gimana tuh? Kalau kita ngeliat secara luas ya mahasiswa di Unila lah sebenarnya. Kalau ngeliat fenomena yang belakangan ini 2 tahun terakhir ini ya memang peminat dari organisasi itu semakin berkurang. Apalagi wadah tertinggi di Unilanya itu memang masih mengalami gejolak, dan juga kemarin sempat tidak diadakannya pemira di Unila, Mas. Nah, itu semakin membuat mahasiswa itu tidak memiliki patokan untuk berorganisasi karena BEM-nya sendiri masih belum jelas keberadaan, dan DPM-nya juga Jadi kita masih mageran. Limbung ya. Iya, masih limbung. Untuk harapan Mas sendiri nih untuk mahasiswa baru yang sudah di 2021 ya, 2021 nih. Nah, untuk mahasiswa baru ini, apa nih harapan Mas ke depannya untuk mereka? Khususnya untuk di kampus atau untuk nanti jadi lembaga-lembaga gitu. Atau di luar, gimana itu harapannya? Harapan saya sendiri untuk mahasiswa baru 2021 ini ya kita tetap lakukan hal-hal secara offline meskipun memang belum dilakukan secara online. Maksudnya ketika emang dibatasin ini bukan berarti kita mageran gitu, tetap kita lakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Harapannya juga tidak vakum di organisasi, tetap aktif, karena ketika kita menjadi mahasiswa ini bukan hanya akademis yang kita perlukan untuk kedepannya lagi. Makanya harapan mahasiswa 2021 ini, ayolah kita sama-sama aktifkan kembali organisasi-organisasi yang ada di kampus, gitu Mas. Untuk di Unila sendiri nih Mas, secara peraturan kampus itu ada nggak sih yang memberatkan mahasiswa baik secara akademis ya, atau memberatkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan? Menurut pandangan Mas, ada nggak sih di Unila seperti itu? Hambatan-hambatan yang dirasakan itu? Hambatannya ya memang balik lagi Mas, di masa pandemi ini memang dibatasin untuk melakukan kegiatan-kegiatan di kampus karena dikhawatirkan melanggar kebijakan dari pemerintah. Jadi untuk problem-problemnya yaitu kita masih rela ingin mengaktifkan lagi organisasi, namun hambatan itu tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, dibatasi. Jadi demokrasi di Unila ini masih belum terlalu pulih kembali, masih banyak gejolak sehingga tidak aktif di organisasi gitu Mas. Sebelumnya Mas pernah melihat mahasiswa-mahasiswa di kampus lain ya, di luar Lampung ya, atau di dalam Lampung sendiri itu pernah nggak melihat seperti apa sih pergerakan mereka gitu? Beda nggak? Ada bedanya nggak dengan Unila? Kampus luar ada nggak seperti itu? Kalau beda ya pasti ada, mungkin karena emang setiap kampus itu memiliki kebijakan organisasi yang lain gitu. Tapi kalau untuk melihat secara langsung saya belum pernah merasakannya, karena memang saya aktifnya di ranah Unila saja Mas. Jurusan. Iya, di jurusan. Oke, untuk selebihnya gini Mas, Mas itu ya, di HMJ berarti 1 periode 1 tahun ya? 1 tahun. Semisal nanti kan memang sudah aktif lagi kuliah, apa yang akan dilakukan bersama dengan rekan di HMJ-nya ya, dengan adik-adik tingkatnya? Apa yang akan dilakukan, agenda-agenda apa atau pergerakan-pergerakan apa yang ingin dilakukan ketika memang nanti sudah kita daring lagi ya? Nah, apa tuh kira-kira agendanya yang menurut Mas, wah ini harus kita lakuin deh, wah ini nggak bisa nih kalau kita kerjain bareng gitu, ada nggak? Untuk pergerakan di HMJ sendiri, karena memang kami kepengurusan baru ini memiliki banyak PR. Mungkin kemarin yang sudah terlaksana secara online akan kami perjuangkan untuk dilaksanakan secara offline. Kami juga memiliki program kerja favorit, program kerja yang memang harus selalu dilaksanakan. Kemarin alhamdulillah kami sukses melaksanakan governance festival, tapi itu kurang aktual karena dilakukannya secara online. Nah, kami di sini kepengurusan baru ini akan melaksanakan kegiatan tersebut secara offline. Kami akan mengundang pemateri-pemateri yang kapasitasnya nasional, gitu Mas. Insya Allah
Dan juga program kemarin itu melakukan kunjungan ke partai politik, ke lembaga-lembaga legislatif, itu Mas. Dan kemarin ada juga program kerja kelompok belajar, itu akan kami lanjutkan agar mahasiswa-mahasiswa di ilmu pemerintahan khususnya memiliki ruang belajar untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya, itu Mas. Sebenarnya gini, untuk HMJ ya, ataupun organisasi kampus gitu kan, kita menilainya karena pandemi ya, pandemi juga terbilang menyulitkan bagi mahasiswa. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya lagi nih Mas. ya, Mas. Kalau di kampus-kampus atau di apa ya, kita lihat di HMJ lain lah ya, Iya. jurusan lain. Selama pandemi apakah sama aja gitu kayak dengan HMJ pemerintahan suasana kondisinya? Ataukah ada yang lebih wah atau malah lebih kacau yang Mas lihat sendiri selama pandemi kemarin? Karena kan saya merasakan sendiri di kepengurusan kemarin, saya merasa di HMJ, di FISIP khususnya, lingkup FISIP itu alhamdulillah yang paling aktif itu HMJ ilmu pemerintahan. Karena kami merasa kami dapat melakukan program-program kerja secara terstruktur meskipun terhalang oleh pandemi ini. Kemarin melaksanakan governance festival, kobar, kunjungan ke politik, ke lembaga-lembaga pemerintah juga. Itu Mas. Jadi mungkin yang karena saya merasakan juga yaitu lebih aktif dari HMJ yang lain. Lebih aktif. Lebih aktif. Sama. Ini kan kita nggak tahu nih penonton kita nih. Iya. Mungkin ada yang masih SMA mungkin ya. Dari Mas sendiri nih, ini kita ngomong HMJ, kita sekarang ngomong jurusannya deh. Iya. Jurusan ilmu pemerintahan. Orang berpandangan kan, ilmu pemerintahan keren nih. Iya. Kayaknya birokrat banget nih. Nah, sebenarnya ilmu pemerintahan itu di mata Mas sendiri apa sih jurusannya gitu? Jadi jurusan ilmu pemerintahan itu teman-teman jurusan yang memang ranahnya akan ke pemerintah ataupun politik. Tergantung dari kita juga. Kalau memang kita akan fokus ke pemerintah, mungkin akan terjunnya ke pemerintah. Namun ketika kita fokusnya ke politik, akan ke politik. Namun dari ilmu pemerintahan ini sendiri, yang menariknya itu kita bukan hanya belajar tentang lingkup jurusan itu. Karena senior ilmu pemerintahan ini tidak hanya di lingkup itu, ada yang menjadi pegawai juga, pegawai di bank. Jadi untuk menurut dari jurusan itu tidak melulu tentang ke pemerintah dan politik saja Mas gitu. Di hal yang uniknya di situ. Iya, hal yang unik. Ya terpaku bahwasanya ilmu pemerintah jadi pejabat. Jadi pejabat tidak. Dicamat. Pengusaha banyak. Untuk metode belajar mengajarnya sendiri nih, ilmu pemerintah itu apa sih yang dipelajari biasanya? Yang dipelajari itu ya seperti metode pemerintahan itu sendiri, politik, dan ada juga tentang manajemen konflik, tentang partai, tentang otonomi daerah juga. Jadi banyak yang dipelajari terkait dengan pemerintahan itu Mas. Kemarin itu kita sempat dengar ada isu sedikit dari pihak rektor Unila ya, bahwasanya akan dilakukan penghapusan kepada jurusan-jurusan yang tidak bersinggungan lagi dengan zaman. Nah, menurut Mas sendiri ilmu pemerintahnya apakah masih relevan dengan zaman atau memang kayaknya nih ilmu pemerintahnya udah terlalu kuno nih, ganti aja ilmu apa nih? Nah, menurut Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya ilmu pemerintah ini tidak terlalu mengikuti zaman yang belakang, karena kan kita semakin zaman itu semakin berubah. Jadi kalau ilmu pemerintahan sendiri mengikuti perkembangan zaman, tidak terpaku dengan zaman terbelakang atau pemikiran yang terbelakang. Jadi kalau memang dikatakan akan diganti dengan nama lain, menurut saya tidak, karena memang pergerakannya memang sudah relevan, masih relevan sampai zaman sekarang ini. Yang dirasakan oleh Mas Restu ya, Mas Restu sendiri selama berapa tahun nih kuliah? 2,5 tahun. 2,5 tahun Iya. kuliah di FISIP. Pemerintahan. Apa sih kesan dan pesan selama berkuliah gitu, terkait apa itu organisasinya, atau terkait tentang metode belajar mengajarnya, atau terkait tentang kurikulumnya? Apa nih pesan dan kesan Mas Restu selama 2,5 tahun berkuliah?
Alhamdulillah yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa Unila ini, ya saya tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, namun mendapatkan ilmu dalam organisasi, karena memang saya orang yang aktif berorganisasi. Karena ilmu itu menurut saya tidak melulu di kampus, di luar kampus juga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga di dalam metode pembelajarannya saya merasakan sangat menarik. Tidak hanya dosen menerangkan saja, namun kita saling memberikan pengetahuan juga. Misal seperti dosen memberikan materi, namun kita juga memberikan materi kepada dosen, saling memberikan timbal balik untuk materi itu, Mas. Dua arah ya? Dua arah, tidak hanya satu arah saja. Ini menurut Mas asik Pak ya? Asik ya, menarik sih. Menarik ya. Terkait juga dengan kurikulum. Kurikulumnya. Untuk pelajaran itu biasanya pelajaran biasanya dipelajari gitu buat diberikan. Kalau mata kuliahnya apa aja gitu? mata kuliah itu di ilmu pemerintahan banyak. Ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Salah satunya di semester yang sudah saya pelajari itu tentang partai politik, ada juga tentang metode ilmu pemerintahan, tentang kebijakan publik, analisis kebijakan publik, tentang materi yang memang berkaitan dengan pemerintahan sih, Mas. Menurut Mas ini yang paling berkesan ya, dalam Mas selama kuliah ini, mata kuliah apa tuh paling berkesan untuk dilakukan atau dipelajari? Kalau yang menurut saya yang paling berkesan itu mata kuliah analisis kebijakan publik, karena memang mahasiswa ilmu pemerintahan ini pasti akan diminta untuk memberikan kebijakan atau melakukan kebijakan di ranah pemerintahan ataupun di ranah pekerjaannya nanti. Karena maka dari itu kita harus paham mengenai analisis kebijakan publik ini. Tidak melulu kita memberikan kebijakan namun tidak melihat apa yang terjadi di dampaknya yang akan kita rasakan nanti. Maka menurut saya analisis kebijakan publik ini sangat menarik mata kuliahnya. Jadi kita melihat suatu fenomena permasalahan, kita jadikan suatu solusi. Itu ya analisis kebijakan seperti itu. Oke Mas Restu, mungkin kesan-kesannya itu ya selama Iya. 2 tahun setengah. Kalau sana udah sampai mana di tahap kuliahnya? Kalau saya sendiri tahap kuliahnya alhamdulillah sudah selesai semester 5, akan melanjutkan ke jenjang KKN, kuliah kerja nyata. Iya. Nanti tersisa beberapa tahun lagi untuk wisuda ya. Insya Allah lanjut. Dan berarti sudah memiliki berapa adik tingkat? 2019 atau 2021. 2022 ya? Belum ya? Belum, 2022 nanti masuk di bulan September, Agustus. Iya. Iya. 2 adik tingkat. Untuk sebagai senior dari kampus nih, Ya. apa biasanya yang dilakukan senior kepada juniornya ya? Yang dilakukan baik itu secara memberikan pengetahuan kah, atau memberikan masukan, atau apa yang biasa dilakukan senior ke junior lah, atau masa sekarang di masa pandemi kan? Kalau di masa pandemi ini kami kan memang tidak bertatap muka, Mas. Jadi untuk yang kami kenal itu memang kami berikan pengetahuan yang kami miliki, misal ngobrol santai di luar kampus ketika memang tidak ada mata kuliah. Biasanya kami melakukan pendekatan di hubungannya memang secara online, namun kita usahakan offline, jadi memberikan contoh yang baik juga untuk adik-adik. Yang kemarin juga kami sempat melakukan agenda governance sport. Nah itu waktu kami untuk memberikan contoh dan memberikan apa yang pengalaman yang kami rasakan di jurusan ilmu pemerintahan, mengajarkan gimana tradisi di ilmu pemerintahan itu sendiri kepada adik-adik agar mental mereka juga kuat menghadapi pekerjaan-pekerjaan setelah lulus dari jurusan itu, Mas. Oh, cukup seru ya, cukup asik. Iya, cukup asik. Karena memang jurusan ilmu pemerintahan ini kompak, Mas. Dikenalnya jurusan yang sangat kompak, solid. Ada nggak nih pesan-pesan lain buat
jurusan kalau ada yang nonton nih, Iya. atau buat adik-adik tingkat nih, ada yang nonton Iya. atau siapa, ada pesan-pesan lain yang ingin disampaikan Mas Restu terkait apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya? Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa yang sedang menonton ini, ayo kita lakukan pergerakan, jangan mager-mageran lagi di rumah, tetap aktif dalam organisasi meskipun memang terhalang oleh pandemi ini, kita harus tetap aktif meskipun tidak tatap muka, namun insya Allah nanti di kebijakan pemerintah ketika emang sudah offline kita lakukan pergerakan-pergerakan yang lebih aktif lagi untuk menghidupkan jurusan ilmu pemerintahan ini. Tentunya juga kami akan berjuang meningkatkan akreditasi jurusan ilmu pemerintahan ini menjadi akreditasi yang lebih baik dari yang sekarang ini. Dari sekarang B, insya Allah iya bakal A, amin. Itu aja Mas cukup ini. Iya. Oh, Terima kasih Mas. Itu saja ya Tribuners terkait segmen kita pada sore hari ini, kampus to kampus ya, bersama dengan Mas Restu, Ketua Umum HMJ Pemerintahan yang baru dilantik ya tadi. Iya, baru dilantik hari ini. Jadi kita akan kembali pada minggu depan terkait pembahasan kampus to kampus lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya Tribuners. Mungkin sekian, selamat sore, selamat berjumpa kembali Tribuners. Salam Tabipun. Tabipun.